Babilonia. Matematika Babilonia adalah matematika yang ditemukan di Mesopotamia 2500 tahun sebelum Masehi pada peradaban Babilonia. Matematika Babilonia merujuk pada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia yang sekarang menjadi Irak. Penduduk Babilonia merupakan orang yang pertama kali menulis bilangan dari kiri ke kanan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tabel yang ditemukan ditulis dari kiri ke kanan. Sistem matematika Babilonia adalah seksagesimal atau bilangan berbasis 60. Angka 60 memiliki banyak pembagi yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, dan 30 yang membuat perhitungan jadi lebih mudah. Munculnya matematika Babilonia. Pada tahun 2500 sebelum Masehi, Fara periode merupakan periode pada saat peradaban Sumeria yang digunakan oleh penduduk Babilonia untuk menulis fonetis. Pada tahun 2340 sebelum Masehi, dinasti Akkadia menulis matematika dalam bahasa Akkadia dan mengembangkan sistem bilangan secara lebih lanjut. Selain itu, bangsa ini juga adalah penemu sempoa. Yang sempoa itu adalah alat kuno yang digunakan untuk menghitung matematika. Pada tahun 2100 sebelum Masehi, Ur III merupakan pembentukan kembali Ur, kota Sumeria kuno, sebagai modal yang sekarang populasinya dicampur dengan Akkadians serta titik tinggi birokrasinya di bawah Raja Sulgi. Dan terakhir pada tahun 1800 sebelum Masehi, Old Babel atau OB merupakan supremasi kota utara Babel bawah atau Akkadia dan memiliki teks-teks matematika yang paling canggih. Sistem bilangan bangsa Babilonia. Tulisan dan angka bangsa Babilonia sering juga disebut sebagai tulisan paku karena bentuknya seperti paku. Orang Babilonia menuliskan huruf paku menggunakan tongkat yang berbentuk segitiga yang memanjang atau prisma segitiga dengan cara menekankan pada lempeng tanah liat yang masih basah sehingga menghasilkan cekungan segitiga yang meruncing menyerupai gambar paku. Tokoh-tokoh matematikiawan Babilonia. Yang pertama ada Diopantus. Beliau merupakan bapak aljabar bagi Babilonia yang mengembangkan konsep-konsep aljabar Babilonia. Seorang matematikiawan Yunani yang bermukim di Iskandaria. Karya besar Diopantus berupa buku Aritmatika yang merupakan buku karangan pertama tentang sistem aljabar. Bagian yang terpelihara dari Aritmatika Diopantus berisi pemecahan kira-kira 130 soal yang menghasilkan persamaan-persamaan tingkat pertama. Berikutnya ada Raja Sargon. Raja Sargon adalah raja pertama yang memerintah kerajaan dan bangsa Akkadia. Dia lahir pada tahun 2334 sebelum Masehi. Selama menjadi raja, ia telah berhasil menaklukkan wilayah Sumeria serta sebagian Suriah, Anatolia, serta Elam. Raja Sargon adalah penguasa yang berambisi untuk memperluas kerajaan Akkadia dengan tetap mempertahankan wilayah jajahannya. Oleh sebab itu, Raja Sargon mendirikan birokrasi yang efisien dengan menempatkan orang-orang kepercayaannya di setiap kota Sumeria untuk memerintah atas namanya. Yang ketiga ada Groteven. Beliau adalah seorang ahli epigrafi dan filolog Jerman. Ia dilahirkan pada tanggal 9 Juni 1775 dan meninggal pada 15 Desember 1853. Beliau mencoba untuk memecahkan teka-teki pada tablet-tablet yang kemudian pada tahun 1937 Rawlinson menyempurnakan hasil dari Groteven ini. Tablet-tablet itu ternyata mengenai semua tahapan dan kepentingan-kepentingan dari kehidupan pada zamannya dan meliputi banyak zaman dari sejarah Babilonia. Yang keempat ada Otto Neugebauer dan F. Theoreudengin. Dua orang ini banyak berkontribusi dalam menentukan atau menemukan pengetahuan tentang isi dari tablet-tablet matematika yang kerja penafsirannya masih berlangsung hingga sekarang ini. Perkembangan matematika di Mesir. Matematika Mesir merujuk pada matematika yang ditulis di dalam bahasa Mesir. Sejak peradaban Helenistik, matematika Mesir melebur dengan matematika Yunani dan Babilonia.
yang membangkitkan matematika Helenistik. Pengkajian matematika di Mesir berlanjut di bawah khilafah Islam sebagai bagian dari matematika Islam. Ketika bahasa Arab menjadi bahasa tertulis bagi kaum terpelajar Mesir. Menurut sebagian besar catatan sejarah, geometri adalah ilmu yang pertama ditemukan di antara bangsa Mesir. Sistem penulisan angka hieroglif. Orang Mesir memiliki sistem penulisan angka hieroglif dari sekitar 3000 sebelum Masehi. Hieroglif adalah gambar kecil yang mewakili angka-angka. Mesir kuno menggunakan sistem bilangan berbasis 10 dengan simbol-simbol hieroglif. Sistem ini adalah sistem aditif, di mana nilai ditentukan oleh penambahan nilai simbol-simbol yang digunakan. Berikut contoh angka hieroglif sebagaimana yang ditampilkan di layar. Misalnya, untuk membuat bilangan 375, ada 15 simbol yang diperlukan, yaitu 3 simbol ratusan, 7 simbol puluhan, dan 5 simbol satuan. Sistem penulisan angka heratik. Selama Kerajaan Baru sekitar 1600 sebelum Masehi sampai dengan 1000 sebelum Masehi, masalah matematis disebut pada Papirus Analisis 1 dan Wibaur Papirus dari waktu Dameses III mencatat pengukuran lahan. Heratik adalah bentuk singkat dan lebih praktis dari sistem hieroglif yang digunakan untuk menulis di permukaannya lebih mudah, seperti papirus daripada dinding atau batu. Dokumen matematika Mesir. 1. Papirus Reed, salah satu dokumen matematika terpenting yang menggambarkan metode aritmatika dan geometrik Mesir kuno, termasuk teknik perhitungan area, volume, dan pemecahan. Papirus Reed ditulis oleh Ahmes sekitar 1650 sebelum Masehi. Secara umum, Papirus Reed adalah sebuah buku pegangan praktis latihan-latihan matematis, dan satu-satunya rahasia yang terkandung di sana adalah bagaimana cara mengalihkan dan membagikan. Batu Rosetta. Batu Rosetta yang ditemukan di tepi sungai Nil oleh seorang perwira pasukan Napoleon pada tahun 1799. Batu Rosetta tersusun dari atas 3 panel yang masing-masing ditulis dengan 3 jenis tulisan yang berbeda. Huruf Yunani pada bagian ketiga, naskah Dometic bertulisan huruf Mesir pada bagian tengah, dan huruf hieroglif kuno pada bagian paling atas. Geometri Mesir. Geometri atau geo yang berarti bumi dan metron yang berarti pengukuran adalah cabang matematika yang bersangkutan dengan pertanyaan bentuk, ukuran, posisi relatif gambar, dan sifat ruang. Seorang ahli matematika yang bekerja di bidang geometri disebut ahli ilmu ukur. Geometri muncul secara independen di sejumlah budaya awal sebagai ilmu pengetahuan praktis tentang panjang, luas, dan volume, dengan unsur-unsur dari ilmu matematika formal yang muncul di barat. Kita hanya memiliki sejumlah kecil soal dari Mesir kuno yang berkaitan dengan geometri. Soal-soal geometri muncul baik dalam Papirus Matematika Moskow atau MMP, maupun Papirus Matematika Rhin atau RMP. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa orang Mesir kuno mengetahui cara menghitung luas beberapa bangun geometri dan volume silinder serta piramida. Tokoh-tokoh matematikawan Mesir. Yang pertama ada Euclid, matematikawan Yunani yang berasal dari Alexandria, Mesir, dan dikenal sebagai bapak geometri. Ia hidup pada masa Ptolemaios I memerintah 323 sampai 283 sebelum Masehi. Euclid terkenal karena risalahnya tentang geometri, elemen yang digunakan sebagai buku pegangan utama dalam pengajaran ilmu matematika hingga akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Selanjutnya ada Ahmes, yaitu juru tulis Mesir yang menulis Papirus Rhin, salah satu dokumen matematika tertua yang diketahui. Yang ketiga ada Hypatia, filsuf, astronom, dan matematikawan Helenistik yang tinggal di Alexandria, Mesir pada masa itu merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi Timur.